Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia Al-Masjidul Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan pertama di atas dunia ini masjid, bangunan kedua juga masjid. Nabi Muhammad SAW sampai ke Quba, yang pertama dibangun juga adalah masjid. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdiri Masjid Quba. Sampai ke Yathrib, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, juga yang dibangun juga adalah masjid. As-Sahabi Al-Jalil Amr bin As ketika sampai ke Afrika Utara, nama kotanya Fustat yang sekarang dikenal dengan Al-Qahirah. Masjid pertama di benua Afrika adalah bangunan Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ tahun 200 sampai tahun 204. Dan hampir seluruh sultan-sultan ketika sampai ke negeri Nusantara ini, mereka rata-rata membangun masjid. Di antaranya Sultan Abdurrahman bin Husain Mufti Mempawah Al-Gadri membangun masjid. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, mereka ingin supaya awal peradaban itu berawal dari masjid. Jadi kalau kita mau punya kejayaan seperti kejayaan mereka dulu, kita ikutlah langkah-langkah mereka, tidak perlu membuat langkah baru, tinggal ikut saja apa yang sudah mereka buat. Salaka maslakahum nahaja manhajahum, menapaki tapak yang sudah mereka buat, mengikuti jalan yang sudah mereka lalui. Insya Allah sampai mereka, kita pun sampai juga. Kalau kita buat jalan yang baru, boleh jadi sampai juga, cuma tak tahu entah kemana sampainya. Nah, jadi kalau mau kita ikut sajalah jalan yang sudah mereka buat, yaitu membangun peradaban ini berawal dari masjid. Agaknya itulah yang diinginkan oleh Munzalan, sehingga semuanya berawal dari masjid. Kemarin kita di Sintang, di tanah itu akan dibangun tempat mancing, play, anak-anak bermain, ada cottage, tapi bangunan pertamanya adalah masjid. Sehingga semua orang ketika singgah, sholat, setelah sholat baru terbuka matanya. Oh, ternyata habis sholat kita anak perlu main-main. Oh, ternyata setelah sholat bapak-bapak yang capek, lelah, letih, mau refreshing, perlu mancing. Jangan sampai sudah mancing dari zuhur ke asar maghrib tidak sholat karena alasan tak ada tempat sholat. Belum ada lagi dalil boleh jamak qasar karena mancing. Ilatnya itu safar, bukan karena mancing. Tidak sholat di tempat pemancingan karena tidak ada tempat sholat. Padahal mestinya tempat sholatnya duluan, barulah tempat-tempat yang lain bermunculan. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Islam berdasarkan masjid, Masjid Nabawi, ada tiangnya Ustuwanatul Wufud, menghadap kita ke arah kiblat. Di sebelah kiri Ustuwanatul Wufud, tiang wufud, utusan-utusan tamu-tamu. Jadi menyambut tamu di tiang masjid. Di samping Ustuwanatul Wufud, Ustuwanatul Haris, tiang penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga Nabi Muhammad SAW. Tamu-tamu disambut di masjid, sehingga ketika azan berkumandang tamunya ikut sholat. Sekarang tidak begitu. Orang menyambut tamu di satu ruang yang saking kan kedap suara azan pun tak masuk. Yang menyambut tamu tak sholat, tamunya pun ikut tak sholat.
tamunya pun ustadz juga, segan permisi, akhirnya tidak sholat, lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika para sahabat itu berperang, pulang dalam keadaan luka-luka, sakit, dan mereka diobati di teras Masjid Nabawi itu. Maka muncullah ide untuk membuat klinik-klinik. Seorang ulama Mesir, Al-Azhar, berwarga negara Suriah, bernama Syekh, penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, menulis Min Rawai'i Hadaratina, di antara kehebatan peradaban kita. Beliau menulis bahwa dulu di masa kesultanan kemegahan Islam, masjid-masjid itu, di samping-samping masjid itu ada tempat praktek tabib, dokter. Nah, ini jadi dokter-dokter itu kita minta waktunya untuk membuka praktek di masjid. Kalau dia bersedekah gajinya, zakat namanya, dia juga mesti berinfak waktunya. Kalau dia punya waktu praktek dalam sepekan 7 jam, lain lagi di rumah sakit, dia punya praktek di rumah, dia punya praktek ruko di toko dia, maka dia juga mesti meluangkan waktunya 1 jam, kita minta. Jadi dokter tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang ngomong, itu Pak dokter tuh hebat Pak Ustadz, sholatnya berjamaah. Dokter sholat berjamaah biasa. Yang luar biasa itu kalau tidak sholat berjamaah. Dokter sholat berjamaah, polisi sholat berjamaah, tentara sholat berjamaah, memanglah itu biasa. Tapi yang luar biasa itu kalau dia mau meluangkan waktunya. Saya sholat berjamaah di sini dan saya kasih sepekan 1 jam untuk orang konsultasi kesehatan, untuk periksa, sehingga orang yang selama ini sakit badannya, sakit zohirnya, tidak pernah ke masjid, mampir dia ke masjid. Yang di dekat masjid itu ada tempat ruang praktek dokter, klinik kelamin untuk orang periksa penyakit, klinik kulit, klinik bersalin. Maka ketika masuk waktu sholat, dokternya berhenti, sama-sama sholat ke masjid. Yang selama ini mungkin tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tapi begitu kali itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena terkondisikan oleh keadaan. Mungkin seorang suami mengantar istri periksa, cek kesehatan kehamilan, dia tidak ada niat mau sholat, tak ada niat mau ke masjid, memang tak pernah sholat, tak ke masjid, bukan ahli masjid, bukan ahli sholat. Tapi begitu terkondisikan, azan berkumandang, kata Pak dokter, kita berwuduk dulu, kita sholat dulu. Akhirnya mau tidak mau, suka tak suka sholat. Mungkin itulah sholat dia yang pertama, tanpa harus membacakan ayatnya wa aqimus sholah. Satu orang ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Jadi hidayah itu melalui masjid dengan cara-caranya. Agaknya itulah yang ingin dilakukan Masjid Munzalan, supaya lebih banyak pintu-pintu dakwah, tidak hanya melalui pintu khutbah dan tausiah yang jumlahnya yang datang itu limited. Di beberapa masjid yang datang itu 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Yang 7 tahun ke atas sudah diambil warnet, yang 17 ke atas sudah diambil game online, yang di atas itu sudah diambil kantor, institusi, tinggal lagi orang-orang yang memang tak ada tempat lain kecuali hanya masjid. Apa bedanya dengan tempat-tempat ibadah Eropa yang ditinggalkan anak muda, akhirnya lama-lama dijual. Nauzubillah. Masjid tidak akan mengalami seperti itu insyaallah. Lagi-lagi kalau pengelolaan masjidnya ditata dengan baik. Masjid juga menjadi tempat penetapan hukum. Makanya pada masa kesultanan di Jawa,
Maka sultan membuat mahkamah syariah itu di emperan masjid. Begitu selesai sholat Jumat, ditetapkanlah. Dulu pun pelaksanaan qisas di Masjidil Haram, samping Masjidil Haram, sampai akhirnya karena terlalu ramai, akhirnya dipindahkanlah ke Jeddah, Masjid Qisas yang di Kornes, yang di awal-awal dulu dilaksanakan di samping Masjidil Haram, sehingga komplek masjid terpadu, semua ada, kesehatan ada, tempat hukum ada, konsultasi ada, lembaga pendidikan ada, karena di masjidlah dibangun halakoh lingkaran. Jadi begitu selesai sholat ada satu lingkaran, dilarang membuat lingkaran dalam masjid kalau yang dibicarakan adalah urusan dunia. Maka kata Nabi, kalau selesai sholat jangan lagi ada lingkaran-lingkaran, pulang. Tapi kenapa tetap ada halakoh? Karena dalam satu masjid itu ada beberapa halakoh. Yang di sana halakoh tahsin tajwid, yang di sana halakoh qiraat, yang di sana halakoh tafsir, yang di sana halakoh hadis. Jadi awal dari pendidikan Islam itu berawal dari masjid. Minal jami' ilal jami'ah. Salat yang ada salat masjid yang ada salat Jumatnya jami'. Sedangkan universitas dalam bahasa Arabnya jami'ah. Jami'atul Azhar, Universitas Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Minal jami' ilal jami'ah. Jadi ada orang yang belajar di jami'ah dengan sistem SKS, 16 tatap muka, potong UAS dan UTS, libur banjir, libur asap, libur gempa, akhirnya hanya 2-3 kali tatap muka. Ketemu dengan yang alumni halakoh talaqi masjid yang ilmu sangat berkualitas, menghafal matan, selesai matan masuk ke syarah, istimbat hukum, berurutan dari mulai matan takrib naik ke fatul qarib, masuk i'anatut talibin, sampai kepada al-mahalli khusus dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu barulah melihat mazhab-mazhab yang lain, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Lalu kemudian yang alumni jami'ah bertanya kepada yang alumni jami', kenapa ilmu kalian lebih hebat dari kami yang alumni jami'ah ini? Kata alumni jami', kami ini belajar di jami', sedangkan kalian belajar di jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Itu pun senyumnya bisa 2 minggu lagi. Apa maknanya? Bahwa alumni masjid itu luar biasa. Dia ditempa, dibesarkan, dididik dengan sistem yang luar biasa. Dulu kalau kita kenal, hampir semua ulama-ulama besar Nusantara itu alumni jami'. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari alumni jami'. Kiai Haji Ahmad Dahlan alumni jami'. Cobalah baca biografinya. Belajar di Masjidil Haram, belajar di Masjidil Haram, karena tiang-tiang Masjidil Haram itu adalah tempat halakoh. Tiang ini syekh ini, tiang ini syekh ini, tiang ini syekh ini. Dan halakoh yang paling ramai majelisnya adalah halakoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ramai sekali, bisa dilihat dalam A'lam Makkiyin. Saya waktu menulis disertasi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia, kontribusi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam menyebar sunnah di Indonesia, untuk mencari biografi para ulama Nusantara ini justru ditulis oleh ulama Makkah. Nama kitabnya A'lam Makkiyin, ulama-ulama Makkah, yang isinya ternyata banyak sekali ulama Nusantara, dan mereka ini alumni dari Masjidil Haram. Belajarnya itu di masjid. Kenapa? Karena dia tidak hanya menajamkan otaknya, tapi dengan presentasi, dengan menulis. Berapa banyak sekarang pelajar-pelajar kita
Kalau disuruh menjelaskan makalah tentang sholat, hebat sekali. As-sholatu lughatan, sholat istilahan, sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, dalil tentang sholat. Tapi tak pernah sholat berjamaah. Hebat menjelaskan tentang sholat, tapi sholat subuhnya jam 7. Itu apa bedanya dengan Snok Horgronyi? Apa bedanya dengan Islamolog, belajar Islamologi, pakar Islam, tapi ruhnya mati? Padahal ulama-ulama dulu itu banyak dapat ilmu itu belajarnya biasa aja, tapi lebih daripada riyadhahnya, ibadahnya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kamu. Jadi kita sesungguhnya hari ini kalau ada pelatihan masjid di Munzalan, pesertanya dari Sabang sampai Papua, dari bulan ke bulan hadir, itu sebenarnya adalah mengembalikan lagi masjid seperti sedia kala, kembali kepada fitrahnya. Yang hari ini masjid hanya sekedar sholat, dikembalikan lagi masjid sebagai tempat belajar, minal jami' ilal jami'ah, masjid sebagai tempat penetapan hukum, karena dulu masjid tempat memutuskan perkara, masjid sebagai tempat menerima tamu, masjid juga tempat orang berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka. Masjid dijadikan Allah Subhanahu wa taala tempat orang merasakan ketenangan batin, berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi banyak sekali orang-orang yang risau di luar masjid, ketika sampai ke masjid hatinya jadi tenang. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang, saya Pak Ustadz sejak ke masjid nih sakit kepala saya, kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Kalau gitu saya bagusnya nggak ke masjid lagi. Jadi kalaulah orang sudah stres di luar masjid, di kantor dia ada tekanan, di rumah dia ada masalah, di jalan dia kena tilang, dia mau mencari ketenangan di masjid. Ternyata di masjid pun juga dia melihat tidak ada masalah dengan pengurus masjid. Beberapa masjid diurus oleh orang-orang yang memang tidak mau berhenti jadi pengurus masjid. Itu saya beberapa masjid saya datang itu mengadu masyarakat itu, Ustadz ini pengurus ini udah lama sekali, apa kami kudeta aja Pak Ustadz? Saya bilang kalian kalau mau kudeta aja, jangan lapor ke saya. Mereka ini seolah-olah mau menjadikan kita sebagai dalih, nanti dia lakukan kudeta menurut arahan Ustadz Somad gitu. Nah, kalau mau buat aja, jangan lapor ke kita. Kalau mau undang kita pas pelantikan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya ke masjid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah kesini lagi Pak Ustadz. Ini wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai ke bawah lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat Jumat, tapi tak pernah datang ke masjid, padahal namanya pengurus masjid. Nah, ini jadi sebenarnya yang dilakukan Munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat Jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah, masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk waktu sholat subuh mampir ke masjid, terdengar suara azan masjid itu bergembok subuh. Saya bilang kenapa tak ditulis saja di situ Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid kalau sampai satu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan, satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan di samping masjid. Saya selalu menyarankan bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustadz insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya tanah Pemda, pembebasan bla bla dan seterusnya.
Saya bilang masjid aja. Iya. Terus yang sholat biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan insya Allah tak akan sepi karena banyak orang lalu lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Qurani, sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, dai tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena ustadz-ustadz yang mengajar bisa ngasih kultum sore Jumat untuk ibu-ibu yang wirid Yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan. Filosofinya, lembaga kecil-kecil banyak lebih baik daripada lembaga besar satu. Satu besar, rusak satu, rusak semua. Jadi kalau ada satu lembaga besar, santrinya 50.000, terjadi kekeliruan sekali satu saja, entah guru salah jewer, habis kena jewer meninggal, itu rusak satu pondok itu. Apalagi memang sekarang seperti ada pembusukan pondok, padahal pondok itu sudah bagus, 99,9 pondok itu sudah bagus.